Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semuanya udah siap untuk beribadah? Sudah wangi? Sudah rapi? Sudah mandi belum? Nah, kalau sudah mandi, kita mau bersiap untuk beribadah. Alkitabnya juga harus disiapin. Jadi yang belum ada Alkitabnya, yuk disiapin dulu, disiapin di depan meja untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kalau semuanya sudah siap, kita juga harus menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kakak mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita beribadah, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Ya, adik-adik yang ada di rumah, walaupun kita masih beribadah secara online, kita tetap harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Karena kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita, kepada kakak Yehuda, kepada adik-adik yang ada di rumah. Nah, kita mau angkat pujian, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya ucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di pagi hari ini untuk memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kakak-kakak, tante-tante yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan adik-adik yang ada di rumah, supaya boleh mendapatkan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kami siap memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, kakak mau tanya. Hari ini adik-adik ada di rumah kan? Selama pandemi, semuanya ada di rumah. Ada yang suka atau ada yang gak suka? Ya pasti gak enak ya, karena kita gak bisa kemana-mana. Kita gak bisa bebas. Begitu juga seperti orang berdosa. Karena orang berdosa tidak bebas. Dia harus terikat dengan yang namanya hukuman dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita adalah orang berdosa. Iya betul, tapi bedanya kita punya Tuhan Yesus. Karena kita sudah terima Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan kita dibebaskan yang dari namanya hukuman dosa. Yuk kita naikkan pujian Hatiku Sekarang Girang disambung dengan Sekarang Saya Sudah Bebas. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Dia lepaskan saya dari dosa, sekarang ku bergirang. Sekali lagi, hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Dia lepaskan saya dari dosa, sekarang ku bergirang. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita sudah diberikan keselamatan. Jadi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana caranya ya kalau kita tahu apa sih yang Tuhan mau bagi hidup kita? Ya kita harus cari tahu di mana? Di Alkitab. Karena di Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, mungkin kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Maka kita juga harus berdoa supaya Roh Kudus menolong kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau
sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita juga tidak hanya bertumbuh, tetapi kita juga ingin memancarkan keindahan Tuhan. Ketika kita sudah bertumbuh, kita juga harus memancarkan keindahan Tuhan kepada sekeliling kita. Kita mau nyanyikan lagi satu pujian, Tuhan ku ingin dapat memancarkan. Tuhan ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Tidak jalan-jalan, tidak mengganggu yang lain. Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan fokus Tuhan. Berkati juga tante yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Supaya apa yang boleh keluar dari lidah hamba-Mu berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semua. Iya, Tante mendapatkan informasi ada beberapa dari kalian yang sudah bisa pergi ke sekolah dan belajar tatap muka terbatas. Wah, itu suatu berita yang baik dan suatu berita yang sangat menyenangkan. Kalian bisa ke sekolah, ketemu teman, ketemu guru, dan kalian bisa masuk ke dalam kelas yang sudah hampir 2 tahun ini kalian tinggalkan ya. Kalian duduk lagi di kursi meskipun pindah kelas ya. Wah, kalian betul-betul menikmati bisa kembali ke sekolah. Tetapi satu hal, pesan Tante, pesan juga dari pemerintah Indonesia. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Karena ada beberapa prokes yang kita langgar. Biasanya pelanggaran, ada beberapa pelanggaran yang dibawa ke pengadilan. Dan nanti di pengadilan akan bertemu dengan hakim. Ngomong-ngomong hakim, Tante tanya ya. Di Alkitab ada gak ya profesi hakim? Penggembala ada ya, Daud. Petani, Nabi Nuh. Pemburu, Esau.
Nah, hakim ada nggak ya di Alkitab profesi hakim? Kita belajar lagi dari firman Tuhan. Kita belajar lagi dari Alkitab ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Tuhan melalui Musa, bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan. Sampai di tanah Kanaan, Musa memimpin bangsa Israel. Musa selalu mengingatkan bangsa Israel untuk selalu beribadah kepada Allah. Meskipun kalau kita baca di dalam Alkitab, bangsa Israel berkali-kali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Pertama kali keluar dari tanah Mesir, udah menyembah patung lembu emas. Begitu masuk ke tanah Kanaan, mereka pun ikut-ikutan menyembah ilah-ilah dari bangsa yang tinggal di sekeliling bangsa Israel. Musa menasehati jangan hanya satu-satunya Allah yang harus kita sembah, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah pencipta langit dan bumi yang tertulis di dalam Alkitab. Waktu terus berlalu, Musa semakin tua, akhirnya Musa meninggal dunia. Dan kita tahu dari Alkitab, pengganti Musa adalah Yosua. Yosua pimpin terus bangsa Israel. Yosua ingatkan terus bangsa Israel supaya menyembah Allah. Yosua sama seperti Musa, sama seperti kita, umur terus bertambah. Akhirnya Yosua tua dan meninggal dunia. Setelah Yosua nggak ada, setelah Yosua meninggal, siapa pengganti Yosua? Alkitab mencatat setelah Yosua meninggal, tidak ada penggantinya. Alkitab mencatat setelah Yosua meninggal, bangsa Israel masuk ke dalam masa hakim-hakim. Ada ya di Alkitab ya, hakim-hakim ya. Setelah kitab Yosua adalah kitab hakim-hakim. Karena setelah Yosua meninggal, Allah memilih hakim-hakim untuk bangsa Israel. Hakim yang Allah pilih untuk bangsa Israel, tugasnya bukan hanya untuk mengadili, tapi mereka mendapat tugas juga dari Allah. Pertama, untuk menjaga bangsa Israel agar mereka tidak menyembah berhala. Hakim yang dipilih oleh Allah untuk bangsa Israel, tugasnya selain untuk mengadili, juga untuk menjaga, menasehati agar bangsa Israel hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua, tugasnya untuk menjaga bangsa Israel dari musuh-musuh bangsa Israel. Hakim bangsa Israel, tugasnya yang pertama menjaga bangsa Israel untuk mereka selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua, tugasnya menjaga bangsa Israel agar tidak diserang oleh musuh-musuh bangsa Israel. Hakim-hakim, mungkin kamu mendengarnya agak asing ya, seperti baru kali ini dengar. Oh, ada hakim ya di Alkitab. Oh, ada hakim ya di bangsa Israel. Sebetulnya hakim-hakim ini ada beberapa yang sudah kamu kenal, yaitu Gideon. Masih ingat kisah Gideon? Kemudian hakim Simson. Masih ingat?
Simson dengan kekuatannya itu adalah 2 orang contoh hakim yang Allah pilih di bangsa Israel. Tante tanya, itu kan hakim Gideon, Simson itu adalah hakim laki-laki ya. Ada nggak hakim perempuan? Hari ini kita akan belajar Allah memilih seorang wanita, seorang perempuan untuk menjadi hakim di bangsa Israel. Namanya adalah Deborah. Punya teman kalian bernama Deborah atau guru yang namanya Deborah? Nah, namanya diambil dari Alkitab karena Deborah adalah hakim wanita di bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel sedang mengalami kesulitan yang betul-betul sulit. Mereka sedang dijajah oleh bangsa Kanaan. Mereka betul-betul menderita. Sampai mereka berteriak menangis kepada Tuhan. Sampai mereka ambil tekad berpuasa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Segimana sih penderitaan mereka? Penderitaan mereka, kalau mereka punya ternak, ternaknya itu kemudian beranak. Anaknya itu sudah mulai gemuk, sudah mulai tambun, sudah bakalan siap untuk dinikmati sebagai, ya kalau sekarang mungkin dijadikan beef stick ya, atau chicken stick. Musuh bangsa Israel datang, ternaknya itu diambil. Jadi orang yang punya ternak itu gak bisa menikmati daging hewan peliharaannya. Kalau yang bertani, mereka tanam gandum. Mereka rawat itu gandum dari mulai benihnya. Mereka sirami, mereka pupuk. Tanahnya mereka balikan supaya tetap subur. Supaya tanaman gandumnya bertumbuh dengan subur. Begitu siap untuk dipanen, musuh-musuh bangsa Israel datang dan rampas itu semua gandum. Bangsa Israel hanya bisa panen, memetik. Setelah panen, memetik, musuh-musuh bangsa Israel datang dan rampas itu hasil panenan. Bangsa Israel enggak berdaya melawan. Bangsa Israel betul-betul ketakutan. Mereka berharap punya bahan makanan. Tapi musuhnya datang untuk merampas. Dan kejadian ini bukan hanya 1 hari, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, bertahun-tahun. Bangsa Israel mulai mengalami kelaparan, kesulitan makanan. Mereka betul-betul sedih. Mereka mulai teringat masa dulu ketika mereka punya cukup gandum, punya banyak ternak, ternaknya menghasilkan susu dan mereka puas minum susu, puas makan keju. Sekarang mereka betul-betul menderita. Kenapa? Kan ada Allah. Kenapa Allah enggak tolong mereka? Penyebabnya, Yosua sudah meninggal. Bangsa Israel mulai mereka tertarik menyembah ilah lain, menyembah Baal, menyembah dewa. Allah disepelekan. Allah tidak lagi disembah. Mereka tidak mempedulikan Allah. Mereka lebih memilih untuk menyembah kepada yang lain.
Allah biarkan mereka. Allah kita bukan Allah yang memaksa ya. Allah memberikan kita kebebasan kepada siapa kamu akan beribadah. Allah tidak pernah mau memaksa kita. Bangsa Israel ketika memilih untuk menyembah dewa, untuk menyembah Baal, untuk menyembah berhala, Allah biarkan, silakan kalau kamu memilih itu. Tetapi ada akibat yang kamu tanggung. Dan akibatnya sungguh tidak mengenakan. Bangsa Israel bersyukur bisa sadar. Allah berikan kepada mereka hati untuk bertobat. Dan mereka berseru menangis kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan pilih seorang hakim wanita yang bernama Deborah. Deborah, dia pilih beberapa orang Israel yang gagah perkasa, yang kuat, yang bisa berperang. Dan mereka berperang melawan musuh bangsa Israel. Bangsa Kanaan, musuh Israel pun berhasil dikalahkan. Karena Tuhan yang tolong bangsa Israel. Setelah bangsa Kanaan diusir, setelah musuh-musuh bangsa Israel diusir, bangsa Israel bisa bernafas lega. Mereka kembali menikmati kehidupan yang damai, yang sukacita, yang tenang. Karena mereka menyembah Allah. Karena mereka kembali kepada Allah. Alkitab mencatat 40 tahun mereka hidup dengan masa yang aman. Di belakangnya Alkitab mencatat 40 tahun selama Hakim Deborah hidup. Selama Hakim Deborah ada bersama dengan mereka. Apa yang terjadi setelah Hakim Deborah meninggal? Kembali seperti dulu-dulu. Seperti pada masa Gideon. Seperti pada masa Simson. Seperti pada masa Deborah. Begitu hakim yang Tuhan pilih mati, meninggal. Bangsa Israel lupa, mereka tergoda untuk menyembah ilah lain, menyembah dewa lain, menyembah berhala yang lain. Hakim-hakim yang Tuhan pilih, Simson, Gideon, Deborah, mereka adalah manusia biasa. Umur mereka terbatas di dalam dunia. Kekuatan mereka terbatas. Kuasa mereka terbatas. Begitu waktu hidup mereka selesai, mereka meninggal, mereka gak bisa menolong lagi bangsa Israel. Mereka gak bisa lagi menjaga bangsa Israel. Alkitab mencatat, hakim yang Tuhan pilih, mereka terbatas. Begitu mereka meninggal, tidak ada lagi di dalam dunia, mereka gak bisa menjaga lagi bangsa Israel. Berbeda dengan Allah kita. Kita sudah sering belajar, Allah adalah Allah pencipta. Allah adalah Allah yang begitu berkuasa. Hari ini kita belajar, Allah adalah hakim bagi kita. Hari ini kita belajar ya, Allah adalah hakim bagi kita. Hakim yang ada di dalam Alkitab pada masa bangsa Israel, Hakim Deborah, Hakim Gideon, mereka umurnya terbatas. Berbeda dengan Allah kita,
Allah kita hidup untuk selama-lamanya dan Allah kita selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Allah adalah hakim. Hakim yang terus menjaga kita. Hakim yang terus memimpin kita. Hakim yang begitu berkuasa melindungi kita. Dan Allah sebagai hakim adalah Allah yang kekal, yang selama-lamanya terus ada dan selalu bersama dengan kita. Sampai ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Berbahagia ya, kita mempunyai Allah. Allah pencipta, Allah yang berkuasa, dan hari ini kita belajar Allah adalah hakim yang adil. Bangsa Israel mempunyai hakim, Deborah, Gideon. Mereka bertugas menjaga bangsa Israel, tetapi enggak bisa menjaga selama-lamanya. Allah adalah hakim kita. Dia menjaga kita untuk selama-lamanya. Hakim pada masa bangsa Israel menasehati bangsa Israel untuk selalu beribadah kepada Allah. Allah, hakim kita, selalu menasehati kita melalui firman-Nya, melalui guru sekolah minggu, melalui orang tua, mengingatkan kita, ingat hanya ada satu Allah yang benar. Allah yang benar itu, satu-satunya Allah yang benar itu. Dia adalah hakim dan dia adalah satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Bersyukur kita mempunyai Allah sebagai hakim yang terus hidup, yang terus menjaga kita. Dan Allah selalu menghakimi dengan adil. Kadang kita suka bilang ya, kalau kita pertandingan, wasitnya enggak adil, hakim garisnya enggak adil. Kok kita dicurangin? Kita memiliki Allah yang adil. Dan Allah benar-benar menghakimi dengan adil. Pernahkah kamu bersyukur kalau kamu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hari ini kamu bersyukur Tuhan Yesus Allah kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita belajar Tuhan Yesus adalah hakim kita. Hakim yang adil, hakim yang terus menjaga kita, hakim yang terus selalu ada melindungi kita. Bersyukur kepada Tuhan, kita mengenal ada hakim yang adil di dalam Yesus Kristus. Bahkan hakim yang adil itu rela menyerahkan nyawanya. Hakim yang adil itu bukan hanya menjaga kita, dia bahkan rela menyerahkan nyawanya. Supaya kita benar-benar diselamatkan. Hakim yang adil itu rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Karena hakim yang adil itu, hakim yang berkuasa itu, hakim yang hidup untuk selama-lamanya itu, begitu mengasihi kamu, begitu mengasihi tante. Ingat, kita punya hakim yang adil. Kita punya hakim yang menjaga terus-menerus. Kita punya hakim yang sudah mati berkorban untuk kita.
Bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan berdoa, katakan, terima kasih Tuhan. Hari ini aku belajar bahwa ada Allah, satu-satunya Allah yang benar. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah itu pun adalah hakim yang adil, hakim yang berkuasa, hakim yang menjaga kita untuk selama-lama-lamanya. Mari kita berdoa, ucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengar ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kadang kami merasa susah ketika hidup di dalam dunia. Kadang kami diperlakukan tidak adil. Tapi kami belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mempunyai hakim yang adil. Hakim yang ada di dalam dunia tidak bisa terus-menerus menjaga bangsa Israel. Karena mereka meninggal dunia. Tetapi ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, ada Allah yang menjadi hakim kami. Dan Allah kami adalah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Allah yang hidup untuk selama-lamanya itu selalu menjaga kami, selalu mengingatkan kami untuk kami taat kepada Allah, untuk kami hanya berdoa kepada satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Firman-Mu ini betul-betul menghibur kami. Kami mempunyai hakim yang adil, hakim yang menolong. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan berita bahagia ini kepada teman kami, kepada adik kami, kepada orang tua kami, kepada kakak kami, agar mereka pun ingat ada hakim yang adil, ada hakim yang terus-menerus menjaga kami, sehingga kami tidak usah takut. Tolong Bapa di surga, kami doakan juga untuk bangsa serta negara di dalam masa pandemi ini. Bersyukur beberapa dari kami boleh datang ke sekolah karena pandemi sudah turun. Tetapi tolong kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tolong kedua orang tua kami ketika mereka susah, agar mereka ingat ada hakim yang terus melindungi. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tolong gereja Tuhan juga. Dari gereja kami terus mendengar kabar baik tentang Allah yang kami sembah. Kami terus belajar begitu banyak hal mengenai kebenaran Allah di dalam Alkitab yang kami pelajari melalui gereja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah serta kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Apa tugasnya? Tugasnya adalah ayat hafalan. Nanti ayat hafalannya ditulis di kertas ya. Ayat hafalannya Tante bedakan, ada untuk kelas besar dan ada untuk kelas kecil. Ingat, dihafalkan dulu. Setelah dihafalkan, tulis di kertas. Nah, setelah tulis di kertas, gambarkan tuh di situ seorang hakim. Nah, tadi kita kan belajar tentang hakim ya. Gimana tuh hakim tuh? Apalagi kita belajar Allah adalah hakim yang adil ya. Nah, boleh kalian gambarkan di situ. Ayat hafalannya ada nih. Mana yang untuk kelas kecil, mana yang untuk kelas besar. Kelas Tante Joyce sepertinya udah masuk kelas besar ya.
Yang kelas kecil itu yang kelasnya Tante Ana deh. Anak-anak yang di sekolah kelas 1 dan kelas 2 itu kelas kecil ya. Kelas 3 udah masuk kelas besar ya. Oke. Ini ayat hafalannya untuk kelas kecil Mazmur 7 ayat 12. Untuk kelas besar 2 Timotius 4 ayat 8. Hafalkan dulu, setelah hafal tulis di kertas disertai gambar seorang hakim. Nanti kalian boleh kirim ke grup sekolah minggu ya. Kalau enggak ke grup sekolah minggu, ke guru sekolah minggu kalian. Ya, oke. Tuhan berkati, sampai minggu depan dalam ibadah online. Tuhan Yesus berkati, bye. Deborah menunjukkan bahwa dia percaya dan menaati Allah. Nah, apakah kita mau percaya dan menaati Allah? Kalau mau menaati Allah, kita harus baca peraturan dan ketetapan yang Allah beri melalui Alkitab. Yuk kita baca Alkitabnya setiap hari ya. Berikut daftar bacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari ini kita akan belajar satu lagu baru. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu menuntun perjalanan hidup kita. Yuk kita pelajari lagu ini bersama-sama. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang. Diberi rahmat dalam ujian, roti hidup tak kurang. Meski ku merasa haus penat dan jiwa menanggung berat, dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Kakak ingatkan lagi nih untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan. Boleh dititipkan kepada orang tua yang datang beribadah secara onsite ke gereja. Tapi jika orang tuanya belum bisa datang ke gereja, persembahan adik-adik boleh ditabungkan dulu sampai adik-adik diperbolehkan datang ke gereja. Jangan lupa untuk terus berdoa untuk para guru yang mengajar secara online dan juga orang tua yang membimbing kalian belajar di rumah. Dan satu lagi, setelah ibadah pagi ini, kita akan ada pertemuan Zoom jam 11 siang. Nah adik-adik semua ditunggu ya, kita akan berfellowship, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, bye.